guys, bertemu lagi dengan kita Kelompok 8 Psikologi Seksual yang beranggotakan Cahyani Aulia Pinasti, Indah Rahman, dan Reno Julian Syaputra. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang pelecehan seksual. Nah, pelecehan seksual itu apa sih? Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tak diinginkan, termasuk permintaan dan perilaku lainnya yang secara verbal atau fisik merujuk pada seks. Walaupun secara umum wanita nih yang sering mendapat sorotan sebagai korban pelecehan seksual, namun sebenarnya pelecehan seksual itu dapat terjadi kepada siapa saja, termasuk laki-laki. Korban bisa jadi adalah lawan jenis dari perilaku pelecehan ataupun berjenis kelamin yang sama. Seperti itu ya guys. Nah, untuk pelaku itu seringkali tidak mempedulikan perasaan korban sekalipun korban berusaha asertif. Nah, sekalipun perilaku dan motif bisa bervariasi antar pelaku, tetapi setidaknya nih ada 4 dimensi yang disusun kelompok pendukung korban pelecehan seksual. Pertama, public versus private. Mereka yang masuk dalam kategori public adalah mereka yang menunjukkan perilaku atau sikap melecehkan itu di hadapan orang lain. Artinya, dia tergolong orang yang show off. Mereka yang masuk dalam kategori private umumnya sangat ingin tampil konservatif dan baik. Tetapi ketika mereka berada di sendirian dengan sasaran korban, perilaku mereka berubah sama sekali. Si private sangat menikmati tipu muslihat dan ketidaknampakan perilakunya ini. Lalu yang kedua, si untouchable versus risk taker. Si untouchable yaitu mereka yang tidak menimbang konsekuensi dari perilakunya. Ia percaya bahwa ia sepenuhnya mengendalikan situasi dan bebas dari resiko. Ia orang yang narsistik, grandios, dan justru berlagak mempunyai relasi seksual dengan sasaran korban. Ia menikmatinya sebagai challenge to the system. Tipe kedua dari ini adalah orang yang sadar bahwa apa yang ia lakukan adalah sesuatu yang secara moral salah. Karenanya, ia cenderung menyalahkan korban, menyatakan korban sebagai orang yang mengambil keuntungan atas dirinya, dan memposisikan dirinya sebagai korban. Yang ketiga adalah seducer demander versus passive initiator. Tipe pertama adalah seseorang yang lihai memainkan kekuasaan. Dialah yang secara aktif merancang tindakannya dengan memanfaatkan posisinya. Tipe pertama yang seducer menggunakan posisinya karena ia membutuhkan rasa diinginkan dan dicintai. Demander memakai posisinya untuk membuat target tahu posisi dia yang semestinya. Tipe kedua, passive initiator, mengawali tindakan dengan memuji atau menggoda. Mereka beranggapan bila korban menjawab melakukan kontak seksual, maka apa yang terjadi bukan kesalahan mereka. Mereka mengatakan korbanlah yang memintanya. Keempat adalah obsesif versus donjuan. Obsesif adalah mereka yang merasa berkuasa, ingin dihormati, menjadi pusat relasi. Sebenarnya mereka adalah orang yang merasa tidak berhasil di tempat kerja. Donjuan atau juanita melakukan pelecehan pada banyak orang, sering lupa wajah dan nama korban, dan melakukan pelecehan itu atas dorongan untuk mengalahkan. Dampak pelecehan seksual dapat berbeda-beda tergantung berat dan lamanya pelecehan seksual. Dampak psikologisnya serupa dengan korban pemerkosaan. Balas dendam pelaku, serangan balasan, atau victim blaming adalah hal yang memperburuk kondisi psikologis korban. Umumnya akan diposisikan serupa dengan korban pemerkosaan. Sistem yang seharusnya membantu dan melindungi besar kemungkinan justru memposisikan pada posisi yang lebih rentan mengalami pelecehan seksual lagi. Pengalaman reviktimisasi bisa terjadi pada mereka yang melaporkan pelecehan seksual atas dirinya. Di antara dampak sosial yang dialami korban adalah menurunnya prestasi sekolah atau kerja, lebih sering absen, tidak mengambil mata kuliah yang diajarkan dosen tertentu, nilai menurun, mendapat balas dendam dari pelaku atau teman si pelaku, kehilangan kehidupan pribadi karena menjadi yang bersalah, menjadi objek pembicaraan, kehancuran karakter atau reputasi, kehilangan rasa percaya diri pada orang dengan tipe atau posisi yang serupa dengan pelaku, kehilangan rasa percaya diri pada lingkungan yang serupa, mengalami stres luar biasa dalam berrelasi dengan partner, dikucilkan, pindah universitas atau fakultas, kehilangan pekerjaan dan kesempatan mendapat referensi, kehilangan karir. Di samping itu juga terdapat dampak psikologis dan fisiologis, yaitu seperti depresi, serangan panik, kecemasan, gangguan tidur, menyalahkan diri, kesulitan konsentrasi, sakit kepala, kehilangan motivasi, lupa waktu, merasa dikhianati, kemarahan dan violen pada pelaku, merasa powerless dan helpless, hingga pikiran bunuh diri.
Masyarakat pada umumnya menuntut korban dapat menyuarakan atau melaporkan kejadian pelecehan seksual. Para korban umumnya dapat melaporkan bila percaya bahwa tindakannya tidak akan memukul balik. Oleh karenanya, dibutuhkan komitmen dari institusi untuk memberikan dukungan pada para korban dan memberikan sanksi yang menjerakan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku. Itu saja mungkin yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih.